akan dibahas soal-soal bab 2 tentang mol dan stoikiometri. Soal yang pertama, perak ditemukan di alam dalam bentuk mineral argentit Ag2S. Berapa gram perak murni yang dapat diperoleh dari 836 gram argentit? Jadi, massa perak sama dengan massa argentit 836 gram dibagi dengan massa molar untuk dikonversi ke mol. Dari massa argentit menjadi mol argentit. Jadi, sama aja 836 dikali 1 mol per 247,8 gram argentit. Lalu, setelah dikonversi ke mol argentit, dari 1 mol argentit diketahui terdapat 2 mol Ag atau perak dari indeks Ag pada argentit atau Ag2S. Jadi dikali 2 mol Ag per 1 mol Ag2S. Yaitu karena terdapat 2 mol Ag pada 1 mol Ag2S. Setelah dikonversi menjadi mol Ag atau mol perak, lalu karena ditanya massa, kita kali dengan massa molar Ag agar diperoleh massa dari Ag. Jadi perhitungannya adalah 836 Ag2S dikali 1 mol Ag2S dibagi massa molar Ag2S yaitu 247,8 gram dikali 2 mol Ag dibagi 1 mol Ag2S dikali massa molar Ag yaitu 107,9 gram per mol Ag. Sama dengan 728 gram. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, persen massa oksigen dalam NiSO4 7H2O. Persen massa oksigen sama dengan jumlah oksigen, jumlah mol oksigen pada NiSO4 7H2O. Pada NiSO4 oksigen ada 4. Pada 7H2O oksigen terdapat 7. Jadi totalnya ada 11 mol dikali massa molar oksigen dibagi massa molar dari NiSO4 7H2O dikali 100%. Jadi 11 dikali massa molar oksigen adalah 16 dibagi massa molar NiSO4 7H2O. Jika dihitung 280,8630 dikali 100%. Hasilnya adalah 62,661%. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Pembakaran 13,66 gram sampel yang mengandung unsur CH dan S dengan oksigen murni menghasilkan 19,352 gram CO2 dan 11,882 gram H2O. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Untuk menentukan rumus empiris dari senyawa tersebut, CH dan S, pertama kita akan menghitung massa dari C dan H. Karena karbon dan hidrogen hasilnya terakumulasi masing-masing pada CO2 dan H2O, maka kita menghitung massa karbon dari massa CO2 dan massa hidrogen dari massa H2O. Massa karbon adalah massa CO2 dibagi massa molar CO2 dikali 1 mol karbon dibagi 1 mol CO2 dikali massa molar karbon. Sama dengan 5,281 gram karbon. Massa hidrogen sama dengan massa air dikali 1 mol H2O per 18,015 gram H2O
atau dibagi massa molar H2O dikali 2 mol H, karena pada 1 mol H2O terdapat 2 mol hidrogen dibagi 1 mol H2O dikali massa molar hidrogen 1,008 gram hidrogen per 1 mol hidrogen sama dengan 1,329 gram hidrogen. Lalu untuk massa sulfur diperoleh dari massa sampel dikurang massa karbon dikurang massa hidrogen, atau jika dihitung sama dengan 7,05 gram sulfur. Lalu kita tentukan mol masing-masing untuk memperoleh rumus empiris. Mol karbon sama dengan massa karbon dikali 1 mol karbon dibagi 12,011 gram karbon, di mana dibagi massa molar karbon sama dengan 0,4397 mol karbon. Mol hidrogen diperoleh dengan cara yang sama, yaitu 1,318 mol hidrogen, dan mol sulfur juga diperoleh 0,2199 mol sulfur. Lalu kita bandingkan mol karbon, hidrogen, dan sulfur dengan membagi bilangan yang terkecil, yaitu 0,2199 diperoleh perbandingan 2:5,99 dibandingkan 1, atau setara dengan 2:6:1. Oleh karena itu, rumus empirisnya adalah C2H6S. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Dekomposisi termal KClO3 padat menghasilkan KCl padat dan oksigen. Bila 4,289 gram KClO3 mengalami reaksi ini, tentukan banyaknya oksigen yang dihasilkan. Pertama, kita menuliskan persamaannya, yaitu persamaan dekomposisi KClO3. Jadi KCl dan oksigen. Kita setarakan menjadi 2 KClO3 di 2 KCl plus 3 O2. Dari persamaan reaksi diperoleh hubungan kuantitas KClO3 dan oksigen, yaitu 2 mol KClO3 setara dengan 3 mol oksigen. Oleh karena itu, untuk menentukan massa oksigen yang dihasilkan, kita dapat peroleh dari mol KClO3. Jadi, pertama, massa dari KClO3 kita konversi menjadi mol KClO3, lalu dengan hubungan kuantitas KClO3 dan oksigen, yaitu 2 mol KClO3 sama dengan 3 mol oksigen, jadi dikali 3 mol oksigen dibagi 2 mol KClO3, lalu dikonversi setelah diperoleh mol oksigen, dikonversi menjadi massa, sehingga dikali massa molar oksigen. Jadi, massa KClO3 4,289 dibagi dengan massa molar KClO3 atau dikali 1 mol dibagi 122,55 gram, diubah ke dalam mol oksigen, ya. Berarti dikali 3 mol oksigen dibagi 2 mol KClO3, lalu massa oksigen mol oksigen diubah menjadi massa dengan dikali massa molar oksigen, yaitu 32 gram per 1 mol. Diperoleh hasil 1,68 gram oksigen. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dolomit merupakan mineral yang terdiri dari kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Ketika dolomit dipanaskan, karbonatnya terdekomposisi menjadi oksidanya CaO dan MgO dan karbon dioksida. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi dekomposisi masing-masing dalam karbonat. Yang kedua, ketika sampel dolomit dengan massa 5,78 gram dipanaskan dengan kuat, residunya memiliki massa 3,02 gram. Hitung massa dalam gram dan persen kalsium karbonat dan magnesium karbonat dalam sampel dolomit.
Untuk soal yang A, reaksi dekomposisi setiap garam karbonat, yaitu kalsium karbonat didekomposisi menjadi CaO dan CO2, serta magnesium karbonat MgCO3 didekomposisi menjadi MgO dan CO2. Bersamaan kedua reaksi tersebut telah setara. Untuk pertanyaan yang B, sampel yang terdiri atas kalsium karbonat dan magnesium karbonat masanya adalah 5,78 gram. Berarti kita misalkan massa magnesium karbonat sama dengan 5,78 gram dikurang massa kalsium karbonat. Diketahui pula residunya CaO dan MgO massanya adalah 3,02 gram. Lalu, untuk mencari massa CaO dan massa MgO, kita urai menjadi massa CaCO3 dikali massa molar CaO dibagi massa molar CaCO3. Hal ini karena kalsium yang dihasilkan hanya diperoleh dari kalsium karbonat. Begitu juga dengan magnesium, hanya diperoleh, begitu juga MgO hanya diperoleh dari MgCO3. Berdasarkan persamaan reaksinya, 1 mol CaCO3 sama dengan 1 mol CaO. Begitu pula dengan 1 mol MgCO3 sama dengan 1 mol MgO. Jadi, dapat diperoleh massa CaO itu dengan massa CaCO3 dikali massa molar CaO dibagi massa molar CaCO3 ditambah massa MgCO3 dikali massa molar MgO dibagi massa molar MgCO3 sama dengan 3,02 gram. Saat dimasukkan ke dalam persamaan massa molarnya, maka diperoleh persamaan 0,56 massa CaCO3 ditambah 0,48 massa MgCO3 sama dengan 3,02 gram. Oleh karena itu, kita substitusi massa MgCO3 yang tadi sudah kita misalkan, yaitu 5,78 gram dikurang massa CaCO3. Jadinya diperoleh massa CaCO3 sama dengan 3,13 gram dan massa MgCO3 sama dengan 2,65 gram. Lanjut ke soal berikutnya. Bagian reaktan dari suatu persamaan reaksi yang setara diberikan di bawah sini. Bila 0,6 mol K2Cr2O7, 2,8 mol H2SO4, dan 1,5 mol SeO2 dicampurkan dan bereaksi, maka akan dibahas dari persamaan reaksi diperoleh hubungan kuantitas antar reaktan, yaitu 1 mol K2Cr2O7 setara dengan 4 mol H2SO4 setara dengan 3 mol SeO2. Bila masing-masing mol reagen dibagi dengan koefisiennya, maka mol SeO2 yang paling kecil. Kita lihat koefisiennya, K2Cr2O7 itu 1, H2SO4 K2Cr2O7 itu 0,6, H2SO4 2,8, SeO2 1,5. Setelah dihitung diperoleh mol SeO2 yang paling kecil, sehingga SeO2 berperan sebagai reagen pembatas. Dengan menggunakan mol SeO2 dan hubungan antar kuantitas reaktan dapat dihitung jumlah mol K2Cr2O7 dan H2SO4. Mol H2SO4 sama dengan mol SeO2 dikali 4 mol H2SO4 dibagi 3 mol SeO2, yaitu 2 mol H2SO4.
Mol K2Cr2O7 sama dengan mol FeO2 yaitu 1,5 dikali 1 mol K2Cr2O7 dibagi 3 mol FeO2 sama dengan 0,5 mol K2Cr2O7. Sehingga sisa H2SO4 sama dengan mol yang awal yaitu 2,8 dikurang mol yang bereaksi yaitu 2 sama dengan 0,8 mol sisanya, dan sisa K2Cr2O7 sama dengan mol awal 0,6 dikurang mol yang bereaksi 0,5 sama dengan 0,1 mol. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu 0,8 mol H2SO4 tersisa. Soal yang terakhir, fosfor tribromida dengan massa molar PbR3 yaitu 270,69 gram per mol dan air massa molarnya yaitu 18,015 gram per mol bereaksi menghasilkan asam fosfit dengan massa molar 81,996 gram per mol dan hidrogen bromida dengan massa molar 80,912 gram per mol. Bila 0,5 mol fosfor tribromida bereaksi dengan 2 mol air, diperoleh 98,048 gram hidrogen bromida. Tentukan persen hasil dari reaksi ini. Nah, jawabannya adalah yang E. Cara mengerjakannya yaitu dengan menentukan reagen pembatas, baru kita hitung massa teoritisnya. Persamaan reaksinya kita tulis terlebih dahulu yaitu PbR3 bereaksi dengan air H2O menghasilkan H3PO3 ditambah HBr. Kita setarakan menjadi PbR3 tambah 3H2O menghasilkan H3PO3 ditambah 3HBr. Lalu kita tentukan reaksi pembatas. Diketahui PbR3 0,5 mol dibagi koefisiennya itu 1 sama dengan 0,5 mol PbR3 dan diketahui air molnya 2 dibagi koefisiennya itu 3 diperoleh 0,67 mol. Karena mol PbR3 lebih kecil maka PbR3 adalah reagen pembatas. Lalu kita hitung massa dari HBr dari PbR3 karena PbR3 sebagai reagen pembatas. 0,5 mol PbR3 dikali dengan 3 mol HBr dibagi 1 mol PbR3. Karena 3 mol HBr sama dengan 1 mol PbR3. Lalu setelah diperoleh mol HBr dikali massa molar HBr yaitu 80,912 gram per 1 mol dan diperoleh massa HBr adalah 121,368 gram HBr. Lalu kita hitung persen hasilnya. Persen hasilnya sama dengan 98,048 gram HBr dibagi dengan massa dari HBr yaitu 121,368 gram HBr. Dikali 100% diperoleh 80,79%. Jadi jawabannya yang E. Persen hasil dari reaksi tersebut. Sekian pembahasan soal bab 1 dan bab 2 kimia dasar 1.